Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu aturan spesifik, tapi kayaknya penting banget nih. Dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management, aturan ke-43. Ketahui apa yang sebenarnya Anda lakukan. Yang bikin langsung menarik itu posisinya. Aturan ini muncul pas setelah aturan soal mengetahui apa yang seharusnya Anda lakukan. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal tugas formal atau job desk gitu. Misi kita kali ini ya coba bongkar kenapa sih paham agenda pribadi kita di balik kerjaan itu kok bisa jadi fundamental banget. Tepat sekali. Nah, ini dia bedanya. Bukan soal apa yang tertulis di kertas tugas Anda, tapi lebih ke arah strategi pribadi Anda. Alasan sesungguhnya Anda ada di situ. Ini soal kesadaran diri yang seringkali agak terabaikan gitu. Padahal di situ justru kekuatannya loh, kekuatan tersembunyi. Oke. Coba kita bedah lagi ya. Mungkin analoginya kayak Captain Jack Sparrow deh di Pirates of the Caribbean. Dia kan di tengah semua kekacauan itu, dia kayaknya selalu tahu tujuan dia sebenarnya apa, agenda pribadinya gitu. Dia nggak cuma tahu peta, tapi tahu kenapa dia mau harta karun itu. Savvy gitu kan. Nah, Anda juga perlu tahu harta karun apa yang sebenarnya Anda kejar di pekerjaan Anda sekarang. Bukan cuma ikutin peta yang dikasih orang lain. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri, sebenarnya saya lagi ngapain sih di kerjaan ini? Apa yang saya mau capai? Iya, dan buku Templer itu ngasih contoh-contoh yang beragam banget soal tujuan sebenarnya ini. Bisa jadi ya Anda lagi nyiapin argumen buat promosi. Atau mungkin ya sekedar ngisi waktu aja sebelum dapat kesempatan lain yang lebih bagus. Ada juga yang lebih strategis mungkin ya, kayak ngumpulin info intelijen pasar diam-diam buat persiapan pindah ke kompetitor nanti. Menarik. Jadi bisa macam-macam ya alasannya? Banget. Contoh lain misalnya, nunggu tawaran kerja yang lebih oke sambil tetap kerja di tempat sekarang. Atau senaja belajar industri ABC biar bisa pindah jalur karir. Atau bahkan ya sesimpel menikmati proses kerjanya itu sendiri, nggak ada agenda tersembunyi lain. Tapi ada juga sisi yang agak gelap ya. Oh iya, gimana tuh? Misalnya ngerjain tugas kotor kayak PHK atas nama manajemen, atau ini lebih parah sih, diam-diam nyuri ide buat bisnis sendiri nanti. Wah, kompleks juga ya spektrumnya. Nah iya, justru itu poinnya Templar. Kayaknya dari yang biasa aja sampai yang agak ekstrim, semua contoh ini nunjukin banyaknya motivasi manusia yang seringkali, yaitu tadi tersembunyi. Mungkin dari diri kita sendiri juga. Kekuatan utamanya itu bukan di apa tujuannya, tapi di kejujuran buat ngakuin itu ke diri sendiri. Hampir semua jawaban itu sebenarnya oke, kecuali satu jawaban. Wah, saya nggak tahu sama sekali ngapain di sini. Oke. Soal kejujuran itu menarik sih. Tapi gimana ya kalau tujuan sebenarnya itu katakanlah kurang ideal gitu menurut standar umum. Kayak tadi contoh nunggu tawaran lain sambil mungkin kerjanya jadi setengah hati. Bukannya kesadaran kayak gitu malah bisa jadi bumerang, bikin kita ngerasa nggak otentik atau malah jadi sinis sama kerjaan sekarang? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan justru disitulah, menurut Templar, letak pentingnya argumen dia. Tahu agenda yang kurang ideal itu, katanya, jauh lebih baik daripada kita ngambang tanpa arah sama sekali. Kesadaran ini, meskipun agendanya mungkin cuma cari jalan keluar, itu ngasih Anda kendali. Anda jadi bisa bikin pilihan yang sadar. Mungkin Anda jadi lebih strategis nyari peluang baru, atau sebaliknya, kesadaran itu malah bikin Anda mikir, bener nggak sih sikap gue gini? Mungkin malah jadi berubah sikapnya. Kalau nggak ada kesadaran itu, Anda cuma reaktif aja, cuma ikut arus. Nah, kalau sadar, itu kayak punya pengetahuan rahasia yang jadi pemandu navigasi Anda. Oke, saya nangkep. Jadi kesadarannya itu sendiri yang jadi kekuatannya ya. Memungkinkan kita bertindak lebih bertujuan, nggak peduli tujuannya mulia atau cuma pragmatis. Intinya ambil alih kemudi gitu ya. Tepat. Dan pemahaman ini, kalau udah Anda kuasai buat diri sendiri nih, biasanya secara alami akan ngebantu juga mempertajam kemampuan Anda sebagai manajer. Kalau Anda punya tim, mencoba paham apa sih yang sebenarnya memotivasi anggota tim Anda di luar tugas formal mereka, itu bisa banget ngebuka perspektif baru. Cara motivasi mereka, cara memimpin mereka, bisa jadi lebih efektif.
Jadi intinya aturan 43 ini kayak panggilan gitu ya untuk jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Tentang apa sih misi pribadi Anda dalam pekerjaan Anda saat ini? Ini udah melampaui daftar tugas harian, lebih ke soal kompas internal Anda. Nah pertanyaannya kembali ke Anda yang lagi dengerin. Jadi apa artinya semua ini buat Anda dalam peran Anda sekarang? Iya. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi ya, kesadaran diri ini bukan cuma momen refleksi pasif aja. Ini tuh fondasi buat kita bisa bertindak strategis. Kalau kita tahu tujuan akhir kita yang sebenarnya, kita jadi bisa nyelarasin tindakan kita sehari-hari, keputusan kecil, prioritas, cara interaksi dengan tujuan besar itu. Kita jadi nggak sekedar ngerjain tugas, tapi secara sadar lagi membangun sesuatu sesuai agenda pribadi kita. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau besok pagi Anda bangun dan benar-benar sadar, tahu persis apa yang sebenarnya Anda lakukan di pekerjaan Anda, langkah konkret apa yang bakal beda dalam cara Anda ngejalanin hari kerja Anda? Coba direnungkan deh.